PT Energi Manajemen Indonesia atau EMI melalui anak perusahaannya PT Energi Biomasa Indonesia atau EBI membangun pabrik wood pellet atau pelet kayu di Kelurahan Sucen, Juru Tengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang investasinya senilai 40 miliar rupiah. Pabrik dibangun di atas tanah seluas 10 hektar. Produk yang akan dibuat oleh PT EBI ini merupakan bahan bakar organik yang dipandang mampu menggantikan fungsi batu bara di kemudian hari. Pembangunannya direncanakan bisa selesai dalam kurun waktu 6 bulan ke depan, sehingga pada bulan ke-8 diharapkan pabrik ini sudah dapat beroperasi. Pembangunan pabrik ini mendapatkan respon sangat baik dari Bupati Purworejo Dr. Andes Haji Mahsun Zain MAG maupun masyarakat Purworejo. Karena hal tersebut akan mengurangi angka pengangguran di wilayah Kabupaten Purworejo dan sekitarnya, di mana saat ini banyak orang sedang cemas terancam PHK, tapi di Purworejo malah sebaliknya akan dibuka peluang kerja baru. Sangat welcome ya, sangat positif kehadiran pabrik ini, karena bahan bakunya dari bahan-bahan yang oleh petani tidak terpakai, dibuang begitu saja, dibakar, kan jadi ekonomi gitu. Jual di sini bisa seperti kayu Maliandra, kan namanya hanya dibakar saja oleh para peternak. Gergajan hanya dibakar saja, tidak ada gunanya. Untuk jadi pelet ada gunanya, berarti peternak ada uang dari situ. Tapi tenaga kerja, nanti pajak untuk daerah juga. Jadi multiplier efeknya yang positif banyak sekali. Menurut Direktur PT EBI Satrio Astungkoro, pelet kayu diproduksi dengan pertimbangan konservasi alam yang dinilai penting untuk warisan anak cucu. Terlebih sejumlah peneliti memprediksi cadangan batu bara di Indonesia akan habis sekitar 30 tahun lagi. Minyak bumi bahkan tinggal 12 tahun lagi. Pelet kayu telah lolos uji laboratorium sebagai bahan bakar ramah lingkungan, sehingga tidak menimbulkan polusi udara yang tinggi. Limbahnya juga bisa langsung dimanfaatkan sebagai pupuk organik, berbeda dengan briket batu bara yang limbahnya merupakan jenis limbah berat. Sementara itu, memiliki kalori atau energi lebih tinggi sehingga lebih efisien. Perbandingannya 1:10. Jika menggunakan bahan bakar lain menghabiskan 10 kg bahan bakar atau arang, briket maupun kayu biasa, dengan pelet kayu hanya cukup menghabiskan bahan bakar 1 kg. Lebih jauh, Satrio Astungkoro menjelaskan bahan baku utama produksi pelet kayu yakni pohon atau batang tanaman kaliandra. Tanaman ini cukup banyak ditemui di Purworejo sebagai pakan utama kambing peranakan Etawa atau PE. Rencananya pelet kayu ini juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik hijau, sehingga ke depan pembangkit listrik dari pelet kayu ini juga diproyeksikan untuk memasok kebutuhan listrik di kota Purworejo. Secara kebetulan, Angkasa Pura I juga tengah mendirikan bandara di Kulon Progo DIY yang hanya berjarak sekitar 20 km dari Purworejo. Pelet kayu ini bisa untuk pembangkit listrik di kota Purworejo dan bandara di Kulon Progo. Proses pembangunan diperkirakan baru selesai 4-6 bulan ke depan.
Peletakan batu pertama bangunan pabrik dilakukan Minggu 4 Oktober 2015 pagi. Adapun produksi pertama ditargetkan 100 ton per hari. Peluang pasarnya terbuka lebar karena saat ini PT EBI sudah mendapatkan permintaan pasar 250 ton per hari di dalam negeri. Sementara itu, juga masih ada permintaan pasar dari luar negeri seperti dari Jepang maupun Korea Selatan. Dalam operasionalnya, PT EMI akan bekerja sama dengan KUD sebagai supplier tetap dengan pola yang sudah diatur sedemikian rupa supaya dalam memanen kaliandra tidak berlebihan dan merusak alam. Sehari usai dilakukan peletakan batu pertama, Direktur PT EBI Satrio Astungkoro bersama jajarannya melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah peternak kambing dan petani kaliandra di Desa Donorejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Senin 5 Oktober 2015. Iya, kami dari PT Energi Biomasa Indonesia bekerjasama dengan PT Energi Manajemen Indonesia yang merupakan induk perusahaan kami. PT Energi Manajemen Indonesia adalah salah satu BUMN yang bergerak salah satunya di bidang pengembangan energi baru dan terbarukan dan konservasi energi. Kami di Purworejo ini ingin mengembangkan pabrik wood pellet atau pellet kayu sebagai sumber energi baru dan terbarukan berbasis biomasa. Rencananya bahan baku itu akan menggunakan kayu kaliandra yang jumlahnya melimpah di daerah Purworejo ini. Kesiapannya ini kalau melihat bahan di Purworejo apakah sangat mencukupnya? Ya, kalau saya optimis melihat pasokan bahan bakunya. Seperti sekarang kami sendiri sedang menjajaki kerjasama dengan Koperasi Unit Desa di daerah Kaligesing yang merupakan salah satu produsen atau penghasil kayu kaliandra yang cukup besar di Purworejo ini. Ceritanya gimana pasar? Ya, kalau pasar untuk wood pellet sendiri ada di lokal dan internasional. Sebagian besar digunakan untuk industri makanan dan minuman sebagai pengganti kayu bakar dan batu bara, dan juga untuk pembangkit listrik di negara Korea Selatan dan Jepang sudah ada beberapa yang menunjukkan ketertarikannya untuk membeli wood pellet dari Indonesia. Terus ini kapasitas produksi gitu di Purworejo sendiri gitu. Ya, rencananya kami memproduksi sekitar 5 ton per jam atau 100 ton per hari. Penandasan kenapa kok di Purworejo Pak letak pabriknya ini? Kota Purworejo sendiri posisinya sangat strategis, terutama dengan ketersediaan bahan baku yang cukup banyak dan aksesnya yang dekat dengan daerah istimewa Yogyakarta, dan rencana pengembangan bandara baru di daerah Kulon Progo yang mungkin akan menggunakan atau membutuhkan banyak energi, dan kami berencana untuk mengkonversi wood pellet yang kami produksi menjadi bahan bakar untuk pembangkit sebagai penyedia di bandara tersebut. Ya, masyarakat sini karena rata-rata itu berternak kambing etawa, sehingga masyarakat itu menanam kaliandra buat makan ternak. Sedangkan kayunya sementara ini hanya dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Ya, ini baru-baru ini mendengar informasi bahwa kayu kaliandra akan bisa sebagai bahan pellet ya. Terkait dengan itu apa? Ya, untuk tanggapan saya tanggapi dengan positif, dan untuk persediaan di sini ya ini untuk yang di bawah tegakan kayu pinus atau di hutan perhutani itu ada kurang lebih 150 hektar, sedangkan di hutan rakyat itu rata-rata juga ada tanaman kayu kaliandra.
Setiap peternak biasanya nanam kaliandra atau enggak Pak? Setiap peternak rata-rata menanam kaliandra karena itu daun kaliandra merupakan makanan pokok kambing Etawa. Berarti hampir bisa dikatakan hampir seluruh peternak Hampir seluruh desa Bapak iya, seluruh menanam kaliandra gitu. Iya, seluruh warga saya menanam kaliandra. Bahkan untuk lahan yang lain, yang hutan rakyat pun di samping ditanami kayu albasia, juga mahoni, juga tidak ketinggalan kaliandra pasti ada di bawah tegankan kayu. Seandainya diminta untuk menjadi mitra pelosok dalam petani siap. Kami siap, semampu saya siap. Iya. Ini sedang apa Pak? Merumput Merumput apa Pak? kaliandra Di sini banyak Pak. banyak Untuk pakan kambing Etawa. ada manfaat lain apa dari pohon atau yang bisa paling hanya Banyak kayunya buat kayu bakar. Sudah ada informasi Pak, mungkin bisa dimanfaatkan untuk stor pabrik kalau petani. Belum. Kalau seandainya nanti bisa dimanfaatkan, gimana? Ada komentar apa? Ya bisa. Senang. Sana Ini tanam sendiri atau gimana Pak? tanam sendiri. Punya lahan berapa Pak tanamannya Pak? Ya kurang lebih 2 hektar. 2 hektar. Demikian Eko Mulyanto, Backline Channel melaporkan.